Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Firdaus Nurul Hadi, NIM 112230183. Praktikan perpetaan angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial peta hidrologi dan hidrogeologi. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat peta mengenai daerah aliran sungai dan daerah tangkapan hujan. Pertama-tama caranya yaitu kita menggunakan software Google Earth Pro. Di software Google Earth Pro kita membuat poligon di daerah yang akan kita petakan. Oke. Tik. Nah, semisal sudah jadi poligon seperti ini, kita oke saja. Kemudian kita save flash as. Di save flash as, kita buat di folder yang nantinya akan kita simpan. Ini kita misal namain poligon Wonosobo. Kita oke saja. Lalu lanjut ke software Global Mapper. Software Global Mapper, kita buka file KMZ yang kita ambil dari Google Earth. Nah, di sini kita atur di configure, kita atur koordinatnya, kita setting ke UTM, kemudian ke 49S. Kita pilih oke. Dan kita bikin kita konekin ke SRTM. Nah, setelah ini kita klik tanda pentung ini, kita klik OK. Tanda seru ini, terus kita ekspor ke Geotiff. Export elevation grid format ke formatnya Geotiff. Kita simpan, kita oke aja. Lanjut, simpan ke folder yang sesuai. Saat kita simpan Geotiff Wonosobo. Oke. Dan lanjut di software ArcGIS. Di software ArcGIS kita add data. Tiff yang kita cari, yang kita simpan tadi. Sini kuliah tambah cara belakang. Oke. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian kita masuk ke geoprocessing. Di geoprocessing terus di ArcToolbox. Di ArcToolbox nanti muncul ini. Terus masuk ke bagian spatial analysis tool. Fill. Oke, maaf tadi lupa. Kita masuk ke spatial analysis tool, terus ke hidrologi. Di hidrologi kita masuk ke bagian fill. Terus kemudian kita drag and drop aja Geotiff Wonosobo ini ke flow direction raster. Salah. Ke fill ya, fill bukan fill accumulation, ke fill. Kemudian kita oke. Setelah fill jadi, masuk ke flow direction,
kita drag and drop aja. Oke. Kemudian ke flow accumulation. Oke. Kemudian masuk ke analisis kondisional, terus ke bagian con, masukkan flow, masukkan flow dir, salah, masukin fill. Tek. Oke, udah sampai con. Kemudian lanjut ke stream order, masukin ini, terus yang ini masukin flow dir. Oke. Setelah itu stream to feature. Oke. Nah, setelah ini kita atur di properties, terus definition query, dan klik grid code, kemudian klik ini, kemudian kita get unique values, klik 1, kemudian n, grid code lagi, terus 2, kemudian n, grid code lagi, 3. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah mendapatkan daerah aliran sungainya, dan kita membuat catchment area-nya. Kita masuk ke basin, kemudian kita masukkan flow dir. Oke. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita masuk ke conversion tool, kemudian from raster to polygon, kita masukin flow dir value ini. Oke. Salah, tadi harusnya raster to polygon, dan masukkan flow dir value, kemudian oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal atur saja di bagian simbologi, kemudian graduated symbol. Kita ini ke grid point. Graduate color, maaf, grid code. Kita kelasnya dibikin 5 aja, kemudian di apply. Oke, nah seperti ini kita sudah mendapatkan catchment areanya.
Dan tinggal kita layoutin saja seperti biasa. Oke, kemudian selanjutnya kita membuat peta curah hujan. Di peta curah hujan ini pertama-tama kita harus mendownload dulu daerah Excel dari yang sudah disiapkan di website perpetaan di Excel curah hujan Kebumen ini. Setelah di download, kita langsung saja masuk ke ArcGIS. Terus di post tuh? Terus di post tuh? Enggak kok pas. Apa? Pertama-tama kita bagus lah. Tantangan kedua dia. Nah, kita buat kertasnya A3, ISO A3, oke. Nah, setelah kita simpan Excelnya, kita masuk ke file, add data, add XY data, kemudian kita cari file yang kita download. Curah hujan Kebumen. Add. Dari 7%. Ini rano sing paling kebak di tilek ke isak. Maaf, salah. Tadi seharusnya saya memasukkan save file dari daerah Kebumen terlebih dahulu. Dengan file data ini bagian Kebumen, kita seleksi daerah Kebumennya. Kemudian setelah ini sudah terseleksi semua, kita butuh yang ini, kemudian data, export data. Oke. Nah, kita sudah dapat kecamatan Kebumen, atas kecamatan Kebumen. Dan kita setting di label feature, kemudian properties, di label, kemudian masukin WAD MKC. Oke. Nah, ini sudah keluar tulisan kecamatannya. Kemudian masuk ke view processing, art toolbox, kemudian kita masuk ke conversion tool. Di conversion tool kita
ke Excel tuh. Saya masukkan file Excel Kebumen, kemudian oke. Nah, setelah ini kita display exit data dan Z-nya masukkan curah hujan. Kemudian masuk ke IDW. Kemudian setelah itu masuk ke IDW. IDW ada di 3D Analyst Tool. Raster Interpolation IDW, kita masukkan curah hujan Excel, kemudian Z value-nya kita ke curah hujan, ke Grasal, sensor, terus ke environment. Di environment processing extend kita masukkan ini export output, terus cell size dan usah cell size maksimum dan max-nya ke export ini, kemudian oke. Lanjut oke saja. Kita naikkan biar kelihatan. Maaf, ada yang salah. Maaf tadi karena ada kesalahan. Caranya yaitu memasukkan point feature-nya ini ke Excel, terus Z value-nya curah hujan, masuk ke environment. Kita processing extend-nya same as layer export output, kemudian buat raster analisisnya kita maksimum input untuk unit, max-nya export output, dan di oke. Nah, barulah ini sudah sesuai dengan daerah Kebumen. Kemudian kita masuk ke bagian kontur. Kontur bisa dicari di 3D Analysis Tool, 3D Feature, raster to surface, kontur. Nah, kita masukkan data rasternya, curah hujan. Masukkan misal kontur intervalnya ada 5. Kita buat konturnya dulu. Setelah itu kita buat indeks kontur sama seperti tadi, tapi untuk kontur intervalnya 25. Nah, di indeks kontur kita tebalkan atau warna hitam. Di indeks kontur kita label feature-nya kita keluarkan. Labelnya kita masukkan kontur.
Nah, jika sudah seperti ini, nantinya kita tinggal layouting seperti biasa di ArcGIS. Kemudian lanjut ke pembuatan peta MAT. Oke, kemudian untuk pembuatan peta MAT kita buka dulu file Excel yang sudah kita download. Contohnya nih, peta koordinat MAT. Kita misal download dulu di sini. Setelah di-download, kita buka. Mat dan juga Excel baru. Kita masukkan ke sini. Kita copy. Kemudian untuk Z-nya kita gunakan MAT. Kita masukkan values. Kemudian kita buat poin. Nah, setelah seperti ini kita simpan sebagai Excel 97/2003. Nah, setelah itu kita masuk ke ArcGIS lagi. Saya pause saja. Nah, setelah terbuka ArcGIS, kita masuk ke ukuran A3, kemudian masuk ke file, ke data dulu, file, add data, add XY data, kemudian masukkan koordinat yang tadi. Penjepitnya preset. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita masuk ke export data, all feature, pastikan bentuknya save file. Nah, setelah jadi save file, kita masuk ke Art Toolbox lagi, kemudian ke raster interpolation. Kemudian topo to raster, masukkan export output, fieldnya ganti dengan
Z. Terus tipenya point elevation. Kemudian oke saja. Dan ke raster surface. Dan kontur, input raster. Kontur intervalnya misal 5. Kemudian kita bikin indeks kontur 25. Tinggal warnain warna hitam dan tebalin. Nah, setelah ini sudah jadi peta MAT, tinggal di layouting seperti biasa. Nah, sekian tutorial pengerjaan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.